Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Soichiro. Setelah kematian kedua orang tuanya, dia tinggal bersama teman dekat ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan. Pada tahun 1995, Soichiro menjadi ilmuwan muda yang mengembangkan robot dan terus meneliti tentang sesuatu yang disebut dengan baterai plasma demi melanjutkan cita-cita ayah angkatnya. Soichiro juga memiliki seekor kucing yang bernama Pete dan juga Riko yang merupakan anak kandung dari ayah angkatnya yang sering berkunjung ke rumah tempat tinggalnya. Soichiro juga memiliki seorang pacar yang bernama Shiraishi. Wanita itu juga bekerja di tempat yang sama dengan Soichiro. Mereka berdua bekerja di sebuah perusahaan yang mengembangkan teknologi. Perusahaan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Kazuto. Pria itu adalah paman dari Riko. Setelah ayah Riko meninggal, Kazuto lah yang mengurusnya. Atas kesepakatan antara Kazuto dan Soichiro, mereka berdua memutuskan untuk memberikan sebagian saham milik Soichiro kepada Shiraishi, karena dianggap berjasa dalam perusahaan. Keesokan harinya, Kazuto meminta Soichiro datang ke perusahaan. Di sana juga ada Shiraishi. Mereka membicarakan tentang penjualan robot yang dibuat oleh Soichiro. Pria itu memaksa untuk segera menjualnya dan perusahaan tidak akan lagi membiayai pengembangan robot itu. Soichiro mengatakan bahwa robot itu belum siap. Kazuto mengatakan akan menjual hak paten robot itu ke perusahaan lain, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak modal. Dan sudah ada perusahaan yang mau membelinya. Soichiro tetap tidak mau melakukannya. Lalu, Shiraishi memberi saran bagaimana kalau kita lakukan pengambilan suara. Saat pengambilan suara, alangkah terkejutnya Soichiro, karena pacarnya setuju dengan ide Kazuto. Dengan kata lain, Soichiro kalah. Dan saat membaca proposal itu, kekecewaan Soichiro bertambah parah karena ternyata di dalam proposal itu mengatakan meskipun Soichiro masih memegang sebagian saham, akan tetapi dia tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan itu. Dia merasa ditipu oleh bos dan pacarnya sendiri. Sesampainya di rumah, semua alat-alat dan bahan penelitiannya sudah diambil oleh perusahaan. Riko datang dan melihat rumah dalam keadaan berantakan. Soichiro menceritakan semuanya kepada Riko. Kalau semua ini adalah perbuatan Kazuto. Riko mengatakan bahwa dia sudah lama mencintai Soichiro dan dia tidak akan meninggalkannya. Tiba-tiba, dia melihat brosur perusahaan yang menawarkan asuransi tidur beku. Soichiro mendatangi perusahaan itu dan berniat untuk melakukannya. Seorang staf mengatakan kalau perusahaan akan membuat orang tidur dan dibekukan selama periode maksimal 30 tahun. Sebelum melakukan hal tersebut, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Akan tetapi, permintaan Soichiro untuk segera tidur beku ditolak karena telah minum minuman beralkohol. Jadi, itu semua bisa dilakukan setelah semuanya kembali normal. Soichiro tidak terima dan tetap bersikeras ingin melakukannya. Staf itu mengatakan, Soichiro tidak boleh membiarkan alkohol merenggut 30 tahun hidupnya. Pemeriksaan ulang akan dilakukan besok. Soichiro sudah membuat surat kuasa yang menyatakan memindahkan saham yang dia miliki atas nama Riko dan akan diserahkan saat Riko berumur 20 tahun. Riko baru sampai di rumah. Tanpa sengaja, dia mendengar percakapan antara pacar Soichiro dengan pamannya, bahwa mereka ingin menguasai saham milik Soichiro dan merencanakan semua niat jahat mereka untuk menjatuhkan Soichiro. Saat Riko mendengar semua itu, dia segera pergi mencari Soichiro, dan Kazuto mencoba menghentikannya. Tak lama kemudian, Soichiro datang ke rumah Kazuto. Di sana hanya ada Shiraishi saja. Soichiro mengatakan akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan Shiraishi dan Kazuto kepada reporter. Mendengar hal itu, Shiraishi kembali melakukan tipu muslihat kepada Soichiro dengan mengatakan dia akan menyerahkan kembali saham miliknya. Akan tetapi, saat Soichiro lengah, dia menusukkan obat milik Kazuto kepada Soichiro yang menyebabkan Soichiro pingsan. Saat dia akan membuka tas milik Soichiro, Pete si kucing melompat keluar dari tas itu dan mencakar wajah Shiraishi.
Hal itu membuatnya sangat marah dan berusaha menangkap kucing itu. Akan tetapi tidak berhasil. Tanpa sengaja, Shiraishi melihat surat perjanjian tidur beku yang akan dilakukan oleh Soichiro. Akhirnya, Shiraishi membawa Soichiro ke sebuah perusahaan tempat dulu dia bekerja. Lalu, dia memasukkan Soichiro ke mesin tidur beku milik perusahaan lain. Waktu berlalu. Ketika Soichiro bangun, dia sudah berada di tahun 2025. Saat dia bangun, dia menanyakan kucingnya yang bernama Pite. Stop memanggil Pite, akan tetapi yang datang adalah robot humanoid yang bernama Pite. Robot itu akan menemaninya selama masa penjembuhan. Akan tetapi, surat wasiat yang telah dia tulis dulu pada tahun 1995 tidak bisa digunakan karena dahulu dia menggunakan mesin tidur beku perusahaan lain. Pete si robot akan menemaninya selama 5 hari. Mereka menuju alamat yang ada di kertas itu, yang mengaku sebagai Riko. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang kotor, yang ternyata orang itu bukanlah Riko, melainkan Shiraishi, yang sudah tidak seperti dulu lagi. Shiraishi sengaja mengaku sebagai Riko karena tahu Soichiro tidak akan datang jika menggunakan namanya. Shiraishi mengatakan, setelah Soichiro hibernasi, Kazuto jatuh sakit dan meninggal, lalu perusahaan diambil alih. Sedangkan Shiraishi masuk penjara karena ketahuan melakukan penggelapan pajak. Dia juga mengatakan kalau Riko sudah meninggal. Soichiro mendatangi makam Riko dan merasa sangat sedih. Lalu mereka pergi ke perusahaan tempat dulu Soichiro bekerja. Kini perusahaan itu dipegang oleh orang bernama Gota. Yang ternyata sejak kecil dia sudah mengagumi Soichiro dan pernah bertemu dengannya di masa lalu. Soichiro dan Pete si robot pergi bertemu dengan seorang profesor bernama Toy. Profesor meminta Soichiro untuk membawa emas batangan dan menjualnya. Kemudian mencarinya di masa lalu untuk memberikannya modal, sehingga dia bisa melanjutkan penelitiannya di masa depan. Akhirnya, Soichiro dan Pete sampai ke tahun 1995 dengan menggunakan mesin waktu milik profesor. Dia kembali ke sana untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Setelah kembali ke masa lalu, dia bertemu dengan seorang pengacara yang bernama Taro Sato, dan mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dan akhirnya, Soichiro bertemu dengan Profesor Toy yang masih muda dan memberikannya semua uang itu. Dan di sana juga ada Gota yang masih kecil yang memintanya tanda tangan. Lalu, Soichiro meminta Taro Sato untuk mempersiapkan perusahaan baru dan Taro Sato sebagai pemimpinnya. Soichiro berusaha menyelesaikan rancangan robotnya, sehingga sampailah hari di mana saat itu dia ditipu oleh bos dan pacarnya. Pete si robot berlari menghentikan truk yang membawa perlengkapan penelitian itu dan mengambil alih truk itu. Malam harinya, Soichiro menyelinap ke rumah Kazuto dan melihat dirinya di masa lalu yang sudah pingsan akibat disuntik Shiraishi. Dan dia melihat Pete si kucing dan membawanya pergi dari sana. Akhirnya, Soichiro sampai di rumahnya dan melihat Riko di sana. Dia memutuskan untuk membakar rumah itu dan membatalkan surat wasiatnya, dan mereka bertiga pergi dari sana. Soichiro menitipkan Riko untuk tinggal bersama keluarga Sato dan memintanya untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Dan Pete, si robot memutuskan untuk tinggal bersama Riko untuk menjaganya. Dan akhirnya, Soichiro masuk kembali ke mesin tidur beku itu. 30 tahun kemudian, Soichiro terbangun dan di sana sudah ada Pete si robot bersama kucingnya. Pete mengatakan kalau Riko juga menjadi seorang ilmuwan seperti Soichiro. Dan Riko juga sudah tidur beku selama 20 tahun. Dan sekarang saatnya dia kembali bangun. Akhirnya, setelah sekian lama mereka berdua kembali bersama.